Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, nice to meet you. Dengan saya, Rian Ardiansah. Pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas analisis uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta tekan tanda loncengnya supaya teman-teman dapat menerima notifikasi terupdate dari channel ini. Sebelum kita melanjutkan tutorial analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Uji regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jadi, prinsip dasar uji regresi linear sederhana adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, syarat uji regresi linear sederhana adalah data yang diujikan valid dan reliable, khusus untuk data primer. Sedangkan data juga harus lolos uji asumsi dasar, mencakup uji normalitas serta uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana mengacu pada dua hal. Yang pertama, dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Untuk dasar pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ini adalah konsep dasar atau acuan dasar yang harus kita pelajari lebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana. Saya akan melanjutkan pada tahap praktik cara pengolahan data menggunakan SPSS. Yang pertama, mari kita buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Seperti ini tampilan awal dari SPSS versi 16 yang saya punya. Selanjutnya kita cek data penelitian yang akan kita uji. Saya sudah persiapkan di Excel seperti ini. Saya mempunyai dua data penelitian, yakni kasus COVID-19 pada bulan April tahun 2020 sebagai variabel X dan data indeks harga saham gabungan IHSG sebagai variabel Y. Data ini diambil dari pra-penelitian yang berjudul pengaruh kasus COVID-19 terhadap indeks harga saham gabungan. Jadi kita akan mencari tahu apakah COVID-19 mempunyai pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada bulan April tahun 2020. Oke, karena datanya sudah ada dan sudah saya perlihatkan, mari kita kembali ke SPSS. Jadi langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya, kita klik variable view, kemudian pada kolom name saya tuliskan X, dan pada baris kedua saya tuliskan Y. Pada kolom label saya tuliskan COVID-19. Kemudian pada baris kedua saya tuliskan IHSG. Langkah selanjutnya adalah kita klik data view.
Di sini sudah ada nama variabel X dan variabel Y. Kemudian saya akan mengcopy data yang ada di Excel. Kemudian saya input di SPSS. Caranya saya buat Excel terlebih dahulu. Datanya berjumlah 21 sampel. Saya blok untuk angka yang akan saya input seperti ini. Lalu saya copy dan paste ke program SPSS seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, dan kita pilih Linear. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Variabel COVID-19 kita masukkan ke kolom independen, sedangkan untuk variabel IHSG kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian klik Save, terus klik Unstandarized bagian residual ini. Terus silakan klik Continue. Kalau sudah, silakan klik Plots, kemudian masukkan ZBreed menuju ke X dan CZ ini menuju ke Y. Silakan klik histogram dan normal probability plot, kemudian klik Continue. Jika sudah semua, maka tinggal diklik OK saja. Ya, inilah ada output dari SPSS. Sebelum kita menginterpretasikannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menganalisis uji normalitas dengan menggunakan standar residual, di mana setelah kita melakukan analisis muncul variabel baru di sini. Nilai RAS1 ini adalah nilai standardized residual. Nah, cara melakukan uji normalitas, langkahnya yaitu silakan klik Analyze, kemudian arahkan kursor menuju non-parametric, kemudian klik satu sampel KS, masukkan standarisasi residual yang tadi muncul di variabel baru menuju ke tes variabel list, dan pastikan yang tercentang di bagian test distribution hanya di normal. Kalau sudah, silakan klik. Ini dia hasil atau tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk menentukan nilai distribusi data normal atau tidak dengan mengamati nilai signifikansi pada output tabel Kolmogorov-Smirnov, suatu data dikatakan normal ketika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat bahwa nilai signifikansi 0,696 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian tahap berikutnya menginterpretasi dari output dari data yang sudah kita olah. Yang pertama adalah output variabel entered atau removed table. Di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel COVID-19 sebagai variabel independen dan IHSG sebagai variabel dependent, serta metode yang digunakan adalah metode enter yang menjelaskan tentang variabel yang dipakai. Selanjutnya output yang kedua yaitu model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau disingkat dengan R, yaitu sebesar 0,273. Kemudian dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,075. Yang berarti pengaruh variabel bebas COVID-19 terhadap variabel terikat IHSG sebesar 7,5%. Kita beralih ke tabel ANOVA. Sebelum saya menjelaskan tabel ANOVA ini umumnya digunakan untuk regresi linear berganda, tetapi tidak masalah kita interpretasikan juga untuk regresi linear sederhana. Output ujian ketiga ANOVA dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1,5
sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,321 mendekati 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel COVID-19 X terhadap IHSG Y. Ini adalah penjelasan dari tabel ANOVA dalam analisis regresi linear sederhana. Kemudian, tabel yang terakhir dari keluaran output adalah tabel koefisien. Dari hasil output ini dapat diketahui nilai konstan A sebesar 4652,896, sedangkan nilai COVID-19 B sebesar min 0,009. Maka kita dapat membuat persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan 4652,896 min 0,009 sama dengan 4652,887. Persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa 1. Konstanta sebesar 4652,896 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel IHSG adalah sebesar 4652,896. 2. Nilai koefisien regresi X sebesar min 0,009 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai COVID-19 maka nilai IHSG-nya bertambah sebesar 0,009. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana masih pada tabel koefisien merupakan poin yang paling penting berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,231 lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan dengan uji T parsial. Uji T ini dilakukan dengan membandingkan T tabel dan T hitung. Diketahui nilai T hitung sebesar min 1,237 lebih kecil dari T tabel 2,093 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel COVID-19 atau X tidak berpengaruh terhadap variabel IHSG. T tabel diperoleh dari nilai signifikansi 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 21 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan 19. N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan pengujian dua sisi, signifikansi sama dengan 0,025. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,093. Saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai uji regresi linear sederhana. Mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami bagi Anda yang ingin belajar. Silakan simak video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.